saya. Ustadz Rizal. Jadi kenapa saya tanya begitu? Sebenarnya saya mau nanya sama Ustadz Rizal sih. Kalau Ustadz Rizal pribadi bagaimana? Oke, kita lanjut ya Bang ya. Menilai. Seandainya saya bukan cucu Nabi, tapi saya mengajarkan perintah, saya mengajarkan Quran dan Sunnah, apakah Bapak mau ikuti saya? Bukan, kalau seandainya sampean bukan cucu Nabi, ya katakan saya bukan cucu Nabi, itu aja. Jadi tapi kalimatnya seperti ini tadi Bapak. Bapak mengatakan apakah kita apa tadi, kalau tidak cucu Nabi apakah wajib kita mengikutinya? Gimana tadi pertanyaan Bapak tadi? Bukan, bagaimana hukumnya kita yang mengikuti cucu Nabi palsu, itu bahasa simpelnya, bahasa sederhananya seperti itu. Itu kan sama halnya kita mengikuti kepalsuan. Karena seakan-akan mereka ini sedang bersembunyi di balik manipulasi identitas. Mereka tahu bahwa hanya nasab Rasulullah yang tidak akan Masya Allah. Makanya mereka nggak tahulah alasannya apa gitu ya. Kemudian mengaku sebagai min dzurriyyati Rasulillah. Itu sudah mentok karena hanya nasab Rasulullah yang nggak putus kan begitu. Iya. Nah itu bagaimana, Bang? Mohon maaf Pak, saya potong dulu. Saya mohon izin turun. Tadi saya cuma minta tolong doakan saja. Terima kasih doanya. Semoga amal diterima di sisi Allah. Semoga diterima amal baiknya di amin. Amin. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya kasih kiasan aja ya Bang. Karena Allah pun berkias. Kok dikasih kias Ustaz? Oh, Allah pun berkias. Kita boleh berkias. Kalau kita nanti naik mobil, supirnya buta, apakah abang mau naik mobilnya? Halo Bang? Ya. Kalau kita naik bus, kalau naik mobil pertanyaannya itu spesifik dan tidak perlu menggunakan kiasan dalam menjawab, ya langsung aja dijawab gitu loh Bang. Jadi kami ini orang Minang Bang. Walaupun kami ini orang Minang Sumatera Barat, kami diajarkan untuk kata melereng, kata mendaki, kata menurun, kata mendatar. Kami untuk menjawab pertanyaan tidak sepenuhnya kami jawab dengan kata yang dengan makna yang sesungguh-sungguhnya. Tapi kami selalu juga berkias untuk jawab satu pertanyaan supaya tidak ada ketersinggungan antara satu dengan yang lain. Oke, siap. Silahkan. Kan saya bilang tadi, apabila supirnya buta, abang menumpang pada bus tersebut atau mobil tersebut, apakah abang mau ikut ke dalamnya? Ya ikut, kalau mobilnya berhenti ya saya ikut, nggak apa-apa, biar nggak kehujanan. Saya akan naik. Itu abang tadi kan bilang, saya cuma mengatakan kalau supirnya buta dan dia akan sampai ke stasiun berikutnya, dia akan berlanjut misalnya ini berjalan dari Medan ke Jakarta. Tapi supirnya buta Bang. Apa supirnya nggak punya SIM, supir palsu. Dia bilang pandai nyetir, padahal dia nggak pandai nyetir. Mau nggak Bang numpang? Ya kalau itu mah nggak usah ditanyakan, pasti. Ya udah, kalau memang itu dia palsu, ngapain Abang ikutin kalau dia palsu? Oke. Nah, maksud saya bertanya, sebenarnya itu kan mengarah kepada mereka yang mengaku. Apa sih alasanmu kok selalu mengaku untuk cari pengikut? Itu poinnya Bang. Pak Ustadz Afwan. Bang, dari pertama room kita tidak membahas itu Bang. Ini sorry ya Bang, saya bukan golongan Habib juga Bang. Saya hanya belajar kepada tuan-tuan guru. Saya hanya orang yang tidak punya ilmu Bang. Saya hanya fakir juga Bang. Dari awal kita membahas tidak masalah ini Bang. Dari awal prinsip kita dalam room ini hanya membahas tentang ilmu. Tidak menyalahkan siapapun, tidak menilai siapapun. Kita hanya menilai, kita hanya memperluas ilmu, mendalamkan ilmu pengetahuan. Ya, bukannya kejujuran, kebenaran itu juga ilmu. Betul Bang. Terus? Kejujuran, kebenaran adalah ilmu. Betul. Terus kok nggak boleh saya membahas tentang kebenaran? Saya bukan tidak. Kami kan sudah kasih, saya kan sudah kasih gambaran tadi. Apabila nanti supirnya palsu, SIM-nya palsu, kita nggak boleh ikut Bang dalam bus tersebut karena supirnya palsu, SIM-nya palsu, nggak boleh. Kan udah apa lagi?
Tapi kalau ditanya lagi kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kami nggak membahas lagi, Bang. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Karena kalau kita bahas, Bang, atadruna mal ghibah, apakah tahu engkau tuh ghibah itu apa? Menceritakan kejelekan saudaramu. Kalau dia salah, kita nasihati, Bang. Secara baik-baik. Tidak kita buka kesalahannya di depan umum. Kamu salah, kemari dulu. Saya panggil. Secara pribadi. Artinya kalau konteksnya belajar, ya jangan dimaknai hibah dong. Kita belajar kan mencari kebenaran. Gitu. Betul, Bang. Ini kan Betul. untuk permisalan saja. Contoh kelakuan-kelakuan yang seperti itu ya jangan harus diikutin gitu loh. Iya. Iya kan? Jadi nggak ada kita hibah. Saya mau belajar sama Pak Ustadz kok. Begini, Bang. Oke. Sekarang dalam Islam, kita tidak boleh membenarkan seseorang sebelum kita ketahui, sebelum kita dalami pelajarannya, pengetahuannya. Sebelum kita teliti dan kita telaah. Membenarkan saja tidak boleh, apalagi menyalahkan, karena kita belum pernah mengetahuinya dan menelitinya. Apalagi mengikuti gitu ya. Apalagi mengikutinya. Iya, Masya Allah, itu dolu fa'adolu gitu. Kalau sesat itu luka, tapi menyesatkan itu sengaja loh. Nah, kan begitu Pak Ustadz ya. Insya Allah, Insya Allah. Ya, saya ulang ya, Bang ya. Membenarkan saja pun tidak boleh, apalagi menyalahkan. Karena kita belum teliti, belum telaah. Tapi sama kan seperti ya. Kalau kita tidak membenarkan, secara otomatis kita menyalahkan, kan begitu. Karena apa? Diam itu bukan jawaban, diam itu bukan pilihan. Kan begitu, Bang. Jadi halal gitu, tidak semua seperti itu. bayinun. Kan harus jelas, Bang. Masa iya jadi abu-abu? Karena ini bukan perkara yang... Kami gini, Bang, kami bukan masalah mengangkut mengarahkan Abang ke pernyataan abu-abu. Bukan jawaban yang abu-abu saya maksud tadi. Kami hanya dalam konteks room ini kami tidak menyalahkan siapapun dan tidak menilai siapapun. Kami hanya menambah ilmu pengetahuan, Bang. Kalau kami salahkan Abang, tapi saya belum tahu Abang, macam mana saya menyalahkan Abang? Kalau saya benarkan Abang pun, saya belum kenal dengan Abang. Macam mana saya membenarkan Abang yang belum saya kenal dan belum saya tahu? Berarti susah banget ya mau cari kebenaran kalau lewat Pak Ustadz. Karena harus tahu orangnya dulu baru bisa membenarkan omongannya. Kan susah. Kan sudah saya bilang tadi, Bang. Membenarkan, menyalahkan tidak boleh, Bang. Sebelum kita mengetahui, mendalami, mentelaah dan meneliti. Oh, kita bilang, Abang ini mengaku keturunan Nabi. Oh, enggak, Bang, Abang bukan keturunan Nabi. Kita teliti dulu, Bang. Misalnya Abang seorang Habib, saya datang. Abang bukan Habib, Bang, sebenarnya. Oh, Abang jawab, saya Habib, saya keturunan Nabi. Saya mengatakan, Abang bukan keturunan Habib. Jadi saya tidak boleh mengatakan Abang ini bukan keturunan Habib, bukan keturunan Nabi sebelum saya telaah, sebelum saya teliti, sebelum saya pelajari. Setelah saya telaah, setelah saya teliti, setelah saya pelajari, baru boleh saya mengambil kesimpulan, kamu bukan keturunan Nabi. Seperti itu, Bang, yang bijak. Iya. Tapi kalau masih kata orang, Nabi memang. Tapi kalau masih kata orang nggak selesai, Bang. Ya, Kita akan bertengkar terus. Kita akan tidak ada damainya. Kita akan berseteru terus kalau kata orang. Ya semua juga katanya loh. Sampean nukil kitab, nukil hujah juga kata orang loh. Memang siapa kalau bukan orang? Rasulullah itu juga manusia. Kalau sampean sensi dengan kata orang gimana ini ceritanya? Bukan, sampean kesini yang sampean sampaikan kan juga kata guru sampean dulu. Klarifikasinya bukan seperti itu, Bang. Kita klarifikasi hukum nih tadi bukan ke sana, Bang. Ya makanya kalimatnya harus jelas. Sampean bilang kalau kata orang, Bang, kalau kata Nabi itu berdasarkan dasar, ada Quran dan Sunnah. Kata-kata buruk itu ada Quran dan Sunnah. Sekarang kan katanya ini kan kata kita ini menyalahkan seseorang atau membenarkan seseorang. Ada klarifikasinya, Bang. Kita harus tempatkan pada sesuatu yang benar.
Kalau Nah, kayak abang makanya. bilang tadi itu kan kata guru kita ya. Kata guru kita kan berdasarkan Quran dan Sunnah, ada dasarnya bang. Ya sama Setelah kita halnya. teliti, setelah Iya. kita pelajari, tunggu ya bang. Setelah kita pelajari kata guru kita, setelah kita teliti kata guru kita ada dasar Quran dan Sunnah, baru kita dapat percaya apa yang kata guru kita. Betul nggak bang? Iya, Maulana. Iya, jadi kalau ada yang ngomong kebenaran nih, misalkan saya ini cucu Nabi, misalkan. Jadi dilihat Iya. dulu lah bagaimana Quran, hadis, ijma, qiyas. Ada enggak dari 4 hal tersebut yang membenarkan kalau keberadaannya sebagai cucu Nabi? Kalau enggak ada berarti ya palsu. Jangan promosi dulu lah kalau palsu, gitu kan? Kasihan kan awam jadi ikut-ikutan, kan gitu. Iya, saya setuju dengan pendapat abang. Saya setuju. Dilihat dulu, ditelaah dulu, diteliti dulu apakah palsu atau tidak palsu. Setelah Iya. kita telaah, kita teliti, baru kita dapat menyimpulkan ini palsu. Itu bang. Artinya tuduhan kita tidak tuduhan buta. Itu maksud saya tadi bang. Maksud saya seperti itu. Maksud saya tadi menggiring abang seperti itu. Kita tidak boleh menuduh itu dalam keadaan tuduhan buta. Arti tuduhan buta itu tanpa ada dalil, tanpa ada Gini penelitian, loh tanpa Bang, sebenarnya simple ya. Ketika pengakuan itu muncul buta, ya kita menyangkalnya juga secara buta dong, gitu aja loh. Gimana bang? Ketika mereka mengaku ini dengan kebutaan, artinya, ya kan? Kita yang menolak ya juga melakukan hal yang sama dong. Ngapain mesti dibuat susah kan begitu? Masa tinggal nggak percaya ya harus cari bukti, cari ini kan nggak perlu. Justru yang mengaku itu harus bawa bukti gitu. Ada bukti, ada. Mana buktinya dicek. Oh ternyata palsu, ya udah. Jangan diikuti, kan sesimpel itu toh sebenarnya. Begini Ya. Ustaz Rizal, biar anak saja yang jawab Ustaz Rizal. Oke. Ya. Siapa yang namanya nih? Bang Kiai Rampang. Nah, begini Bang. Ya rampa. Jawabnya simple sangat. Sekarang abang bicara, tadi kan kalau Ustaz Rizalnya bicara, padahal Ustaz Rizal bicara dengan hukum loh. Iya. Jelaskan sedetil-detil mungkin, tapi tetap saja jawaban panjenengannya menurut pandangan antum ya, ente orang ya, Anda ya, menurut pandangan Anda. 2 poin saja Bang. Begini saja, biar tidak ada kerincuhan, biar tidak ada problem permasalahan, begini saja. Poinnya yang pertama, kita langsung to the point saja. Antum apa? Anda mau percaya silakan, tidak percaya ya wes, dah gitu saja. Jadi tidak ada perdebatan. Karena diperjelaskan juga, Anda kan mempunyai, Anda kan menurut pembenaran Anda juga kan. Nah kalau di sini yang kita bicarakan di sini, ini kita bicara bukan hanya menurut, ini mohon maaf ya, ini cuma hanya menurut, tadi kan sudah dibahas sama Ustaz Rizal. Dan antum juga ngejawab tadi kan, ya kan, kata orang. Nah, saya mau tanya sama ente bisa menerangkan, ente bisa memperjelaskan, ya kan, mengenai adanya apa polemik mazhab sekarang ini ya kan, Anda melihat ini kan diambil tolak ukurnya, ya kan, seperti itu kan, ada yang mengaku, ya kan, ada yang mengaku Habib, ya kan, perlu minta diperjelaskan, begini saja. Nah, kalau Anda, poinnya begini, Anda mau percaya, tidak percaya, wes, itu saja. Jadi kita nggak ribet jawabannya. Karena Anda bilang simple, ya saya jawab paling sesimpel mungkin. 2 poin saja. Nggak ilmiah kalau kayak gitu Silakan. jawabannya. Tidak dipercayai, Nggak mendasar. gitu aja. Di Quran juga udah dijelaskan Muhammad itu bukanlah bapak di antara kalian. Dan di surat Al-Isra, janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui tentangnya. Coba cek di Al-Isra 36. Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui tentangnya. Tahu Jadi kok kalau lewat belum mimpi. tahu jangan ikutin dulu. Tahu lewat mimpi kok aku tuh kok. Mimpi. Itu Al-Quran loh. Al-Isra 36. Janganlah mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Itu Allah loh. Gimana kira-kira sampai di sini bisa menerima nggak kira-kira Bang? Ngikutin yang tidak ada pengetahuannya untuk ayat apa? 36 tadi coba sambungannya apa ya bang ya? Isra ayat 136 tadi apa 36? 36.
Janganlah Apa kamu bunyinya, Bang? mengikuti apa yang kau tidak ketahui tentangnya. Terus sambungannya? Loh, kan saya jelaskan sesingkat-singkat mungkin. Enggak, Tadi itu udah bukan saya ketik. sesingkat mungkin, Bang. Ustaz Rizal, kalau dijelaskan. Kalau tahu kan gitu. Janganlah mengikuti apa yang tidak kau ketahui tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hatimu akan Itu bang. dipertanggungjawabkan. Wala takfu ma laisa bihi lakal ilmun inna sama wal basara wal fuad kullu ulaika kana anha mas'ula. Jadi Al-Quran itu bang nggak boleh sepotong-sepotong bang. Kalau bang sepotong-sepotong nanti lain lagi penafsirannya bang. Sepotong-sepotong. Bukan sepotong-sepotong. Bukan sepotong-sepotong. Nggak boleh sepotong-sepotong. Itu kan Jadi gini bang ya, wala takfu ma laisa bihi lakal ilmun, jangan kerjakan kalau bang tak punya makanya maksud ilmunya. saya itu Kenapa gitu? kalau Ini tidak tahu, ayat ya tadi udah, nih, nggak Bang. usah Ini ikutin ayat dulu, tadi cari tidak- tahu. Bang, ayat ini tadi tidak ada kaitan dengan abang bilang nih tadi. Bukan, jadi kamu juga jangan mempersempit makna Al-Quran dong. Bang, bukan. Al-Quran itu ada yang namanya tafsir bil huruf. Bukan gitu mempersempit bang ya. Masalah yang iya. abang bilang tadi kan ini akan masalah nasab. Masalah nasab. Kalau masalah nasab bukan ini dalilnya bang. Pakai dalil Jangan- itu juga nggak bukan apa-apa. dalil. Artinya Tadi apa? kan Artinya bicara apa? mau ikut enggak, percaya Gini enggak. loh. Ya saya dasar saya gitu. Saya belum bisa meyakinkan diri saya. Gini, Gitu saya aja. sepakat dengan dalil itu juga. Kenapa? Karena begini, Habib seperti Habib siapa ini? Habib Hamzah ini kan hanya menerima warisan dari leluhurnya. Kalau dia sendiri kurang jelas dengan nasab dia sendiri, jangan keburu diikuti, jangan keburu dikerjakan, jangan keburu percaya gitu loh. Warisan itu pertanyakan, jangan terlalu bangga. Oh, aneh cucu Nabi. Yang bangga itu Mimpi. siapa, Bang? Yang bangga itu siapa? Hmm? Ini Tunggu abang ya, Bi. ini, Bang. Mohon maaf Bang ya, abang merusak room kita loh Bang. Ini Ya kalau rusak diturunkan aja saya kalau Hari rusak. pertama kita nggak pernah ngebahas loh Bang. Ini saya buka Iya. podcast saya Bang ya. Maaf bang, Ini Habib sebentar saya lagi. tegurkan dulu di Bang buat abang Bang. Abang nggak boleh Bang memperkeruh Bang. Abang bilang kita membanggakan segala macam ya, membesarkan. Nggak pernah Bang. Izin Dari pertama keluar. Saya nggak pernah. Nggak sehat. Saya minta kejelasan dari abang. Dari mana? Ya dari mana? Nggak saling menghakimi, udah nggak sehat. Gini Pak ya, bangga Oh, iya, Bang. itu Abang nggak tidak boleh gitu, selalu dengan Begini Bang, bahasanya abang ini Bang, ini tidak bisa, nggak bisa menjadi pegangan kita Bang. Dan abang, mohon maaf Bang, lebih baik. ya jangan berpegangan Lebih enak. sama Al-Quran hadis Belajar lah, lagi, Bang. jangan Antum berpegangan belajar dengan bahasa lagi, saya, Bang. Beb. Ngaji yang benar Bang, ngajinya yang Iya, benar. pegangan dengan Al-Quran hadis ijma qiyas, jangan berpegangan Nah, dengan saya mau tanya, saya. kalau abang berpegang Nggak teguh bisa, Al-Quran Bang. berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, saya mau tanya saja, apa itu maksudnya daripada perkataan istimewa itu? Saya mau tanya dulu. Atau Kenapa perkataan Bang istimewa apa? pakai sin atau mau Muter pakai nggak apa? jelas. Seperti apa? Saya mau tanya dulu. Muter-muter nggak jelas. Istimewa pakai huruf apa? Pakai sin, pakai shin, pakai shot, yang mana? Abang belajar lagi ya Bang ya. Mohon maaf punten Bang. Saya tidak merendahkan Bang. Ini minta maaf karena Iya, saya abang memang tadi rendah saya terlalu kok. ngotot Bang. Belajar Iya. lagi Bang. Puan. Abang harus gini Bang. Tolong jangan merusak room Bang ya. Karena room saya di sini kami dari awal sama Ustadz Rizal dan lain-lainnya ngebahas tentang syariat, tentang hukum tauhid. Ini Nggak juga ada syariat, ngebahas dari pertama. ini juga hukum. Abang masuk-masuk aja langsung bilang dari tangga ke-9 ke bawah. Ini apa bicara nabi palsu tidak palsu. Lah gini aja Bang, ya kan? Tidak palsunya, benar dan tidak benarnya, ya kan? Kalau antum merasa ragu, ya wes, tinggalin saja. Gitu aja. Itu jawaban yang paling sesimpel-simpel mungkin karena antum ngototnya bertanyanya Bukan begini. simpel, gini Nah, loh, saya Beb. lihat, Bang, Beb, kalau berbicara ilmu itu harus Beb, harus umum, nggak Ya boleh Allah, parsial. Karena ilmu itu semua nggak bisa diparsialkan. Pemaksaan kalau kayak gini tadi ngomongnya percaya nggak percaya, tapi intinya pemaksa. ya Rasulullah. Bang, begini Bang ya. Saya ini gini ya bang. Dia menghargai Anda. Diharap tenang dulu lah, tenang dulu. Jadi Ya gini ya bang. Sayyidi ya Rasulullah, ya Allah. Begini bang ya, bang. Halo, assalamualaikum. Dari awal memang Waalaikumsalam. seperti ini ya bang. Dari awal seperti ini. Kami dalam room ini, Lebih Saya baik saya pun- keluar. dalam room ini kami memang betul-betul membahas tentang tauhid, membahas tentang ilmu dari awal. Kami tidak menilai ini seorang Habib kami ikuti, bukan. Dari awal sudah saya bilang sama Habib Hamzah, Habib, saya masuk ke dalam room ini bukan memandang Habib seorang cucu Nabi, enggak.
Karena apa? Di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Habibnya, bukan karena siapa-siapanya. Karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat Habib Hamzah dengan saya, dengan yang lain, maka kami teruskanlah live ini dalam room Habib ini. Gitu, Bang. Dan aku kan masuk ke sini juga mau nanya, masa salah nanya.